Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iki dan Ara. Pada video kali ini saya Ara akan mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu destinasi wisata di Banten, yaitu Benteng Spillwitch. Mari kita lanjut buat nonton videonya. Benteng Spillwitch merupakan benteng pertahanan bersejarah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Pembangunan benteng ini dilaksanakan dalam 3 fase utama antara tahun 1681 hingga tahun 1731, dengan periode konstruksi awal terjadi pada tahun 1681 hingga 1684. Nama benteng diambil dari nama Cornelis Janszoon Spelman, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada masa awal pembangunannya. Sebagai instalasi militer, Benteng Spillwitch berfungsi sebagai pusat pertahanan dan pengawasan terhadap jalur perdagangan yang dikuasai Belanda, sekaligus mengontrol akses menuju pelabuhan Banten. Keberadaan benteng ini juga merepresentasikan perluasan pengaruh kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Banten, khususnya selama masa pemerintahan Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar atau Sultan Haji antara tahun 1672 sampai 1684. Ketika terjadi kerjasama antara kesultanan dengan pihak kolonial dalam menyelesaikan konflik internal. Benteng Spillwitch didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17 sebagai bagian dari sistem pertahanan dan pusat pengawasan perdagangan di wilayah Banten. Pembangunan utama berlangsung antara tahun 1667 hingga 1682. Pada masa pemerintahan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji yang berkuasa dari 1672 hingga 1684. Periode ini menandai kerjasama antara kesultanan dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dalam menyelesaikan konflik internal di Banten. Nama benteng diambil dari Cornelis Janszoon Spelman, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat dari 1681 hingga 1684. Arsitek Belanda Hendrik Locasz van Chardel merancang benteng ini dengan lokasi strategis di pusat pemerintahan Kesultanan Banten masa itu. Fungsi utamanya meliputi pengamanan jalur perdagangan Belanda, pengendalian akses pelabuhan, serta sebagai simbol dominasi VOC di wilayah Banten. Benteng ini menjadi saksi penting dalam konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang didukung Belanda, yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran Kesultanan Banten. Perluasan benteng dilanjutkan pada tahun 1685 dan 1731 di bawah pemerintahan Sultan Haji. Selain sebagai instalasi militer, benteng berfungsi sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC. Proses pembangunannya melibatkan tenaga kerja dari etnis Tionghoa dengan upah rendah, dan struktur benteng didirikan di atas bekas tembok keraton Surosowan. Keadaan bangunan saat ini tidak utuh lagi, tapi beberapa sudut benteng ini meninggalkan bentuk bangunan yang masih bisa dinikmati dan diketahui fungsinya. Benteng ini diduga mempunyai 2 fungsi, yakni sebagai pertahanan dan pemukiman. Benteng tersebut juga menjadi tempat mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten dan juga sebagai tempat berlindung bermukim bagi orang Belanda. Benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan merica yang berasal dari Lampung Selatan, untuk kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang asing yang berasal dari Cina, Malaysia, Arab, India, dan Vietnam. Benteng Spillwitch dilengkapi dengan 4 bastion, jendela meriam, ruang jaga, basement untuk gudang logistik dan tambatan perahu. Benteng ini dilengkapi parit keliling yang berfungsi sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan antara 1,5 sampai 2 meter. Di benteng ini terdapat bastion dan sebuah menara pengintai. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat mesiu disimpan. Pembagian ruangan utama di dalam benteng adalah kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi dan gereja yang semuanya tinggal runtuhan dan pondasinya saja. Di areal benteng, tepatnya di sisi luar sebelah selatan terdapat pemakaman orang asing yang disebut Kerhof. Bentuk bangunan makam terlihat tidak seragam. Salah satu bangunan makam yang paling besar adalah makam Komandan Hugo Peter Faur tahun 1718 hingga 1763, sang Panglima Perang. Selain itu,
Benteng Spielwijk memiliki sebuah kantor administrasi yang digunakan sebagai tempat khusus untuk keperluan surat menyurat. Pamarichan juga merupakan salah satu pusat perdagangan dan sumber lada dan rempah terbesar di Indonesia. Karena itulah wilayah ini diminati oleh penjajah kolonial Belanda pada masa itu. Pernah terjadi pula serangan dari penjajah Belanda terhadap perkumpulan masyarakat Cina di sini. Hal ini dilatar belakangi oleh rasa ketidaksukaan kolonial Belanda kepada masyarakat Cina. Awalnya, benteng ini digunakan oleh VOC untuk kepentingan bisnis, karena di sebelah benteng terdapat aliran sungai panjang yang biasa dijadikan sebagai alur transportasi masyarakat sekitar, dan juga bangsa asing. Sungai ini berpusat di Karangatu yang terhubung langsung dengan Laut Selat Sunda. Maka tak heran banyak tentara Belanda yang berlalu lalang di wilayah ini. Namun lambat laun, benteng Spielwijk ini juga menjadi tempat yang memiliki sejarah kelam karena pernah dijadikan penjara sebagai pusat tempat penyiksaan masyarakat pribumi. Di sanalah masyarakat pribumi yang dianggap berkhianat bergantian mendapatkan siksaan. Dari luar, benteng Spielwijk memang kelihatan biasa aja, tapi begitu kamu masuk ke dalamnya, suasana berbeda langsung terasa. Banyak pengunjung yang mengaku merasakan hawa dingin di beberapa sudut benteng, terutama di ruangan bawah tanah. Konon, ruangan bawah tanah ini dulunya dipakai untuk menyiksa tawanan perang. Suara-suara misterius, seperti rantai yang diseret atau jeritan halus, sering terdengar di sini, terutama saat malam tiba. Salah satu cerita yang terkenal adalah legenda penjaga tak kasat mata. Penduduk sekitar percaya bahwa ada sosok penjaga gaib di benteng ini. Sosok ini sering menampakkan diri sebagai bayangan hitam besar yang berjalan di sekitar benteng saat suasana mulai sepi. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan itu menghilang di balik dinding, seolah menunjukkan bahwa benteng ini masih ada yang menguasai. Terlepas dari kisah-kisah mistisnya, benteng Spielwijk juga punya daya tarik tersendiri sebagai tempat wisata sejarah. Banyak fotografer yang datang ke sini buat hunting foto karena keunikan arsitekturnya. Tembok bata yang sudah tua tapi masih kokoh memberikan kesan vintage. Namun, jangan lupa untuk tetap menghormati tempat ini karena sejarah dan cerita yang menyertainya. Benteng Spielwijk memang jadi bukti betapa masa lalu selalu punya cerita, baik yang nyata maupun yang penuh misteri. Kalau kamu lagi di Banten, sempatkan mampir ke sini. Siapa tahu, kamu bisa merasakan sendiri aura mistis yang bikin merinding. Nah, itulah tadi sedikit ulasan tempat wisata yang berada di Banten, yaitu Benteng Spielwijk. Semoga kalian terhibur dan bisa menambah pengetahuan buat kalian. Sebelum pamit jangan lupa like, komen, subscribe, share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dan lihat video selanjutnya. Saya Ara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.